Dia seolah-olah mengeram dan saat dicek guys, ternyata penampakan pocong tersebut masih ada di sana guys. Sepatah kata pun gak bisa keluar dari mulutnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Oke lah, di video kali ini aku akan bercerita kepada kalian semua tentang satu kisah horor yang dialami oleh satu keluarga besar guys, tepatnya di kota Surabaya guys. Kisah horor ini mulai bermunculan ketika setelah terjadinya kejadian dentuman yang sangat besar dan lagi keras guys. Dan semenjak kejadian itu, satu keluarga besar ini mulai mengalami kisah-kisah mistis dari makhluk gaib yang membuat hidupnya sangat terganggu dan sangat membekas di satu keluarga besar ini guys. Oke, penasaran kan kalian dengan kisah lengkapnya? Tapi sebelum itu, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya biar aku tambah semangat nih bikin videonya buat kalian guys. Terima kasih ya. Siapkan konsentrasi, get ready for the bomb this story. Come on. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003 silam yang bertepatan di rumah yang berlokasi di daerah Rangkut Lor Gang 4A. Rumah tersebut dihuni oleh keluarga besar yang terdiri dari 4 kepala keluarga guys. Nah, kisah ini dibagikan oleh salah seorang anggota keluarga, kita sebut saja namanya Ning Ning ya guys. Nah, pada saat itu si Ning Ning ini masih berada di bangku TK alias taman kanak-kanak guys. Dalam satu keluarga besar tersebut terdiri dari beberapa kepala keluarga dan salah satu anggotanya bernama Ning Ning. Pada suatu malam, pada malam Jumat lagi, pada malam itu si Ning Ning ini tengah mencari sesuatu di dalam kulkas untuk bisa dia makan guys. Entah kenapa gorden yang berada di samping kulkas tersebut bergerak-gerak sendiri. Hal yang serupa terjadi juga guys di gorden yang berada di ruang tamu. Sesaat kemudian aroma busuk pun datang dari arah mana yang gak diketahui sumbernya. Nining pun memberanikan diri untuk mencek gorden tersebut dong. Dan setelah dibuka guys gorden tersebut, ternyata di balik gorden yang bergerak-gerak itu adalah pocong guys. Pocong itu dilihat Ning Ning berada di balik kaca dan juga di balik gorden yang disingkap oleh Ning Ning. Pada saat itu Ning Ning itu gak habis pikir dan sangat terkejut dengan apa yang telah dilihatnya guys. Wah, seperti apa ya penampakan pocong yang dilihat oleh Ning Ning? Nah, kata Ning Ning, penampakan pocong itu berwajah hitam dan kosong. Tak ada mata, tak ada hidung dan mulut. Itu membuatnya benar-benar merinding guys sekujur tubuhnya. Setelah mengalami kejadian itu, si Ning Ning yang masih bocah pun mulai menjauh dari gorden yang ada pocong tersebut guys. Tapi pada saat itu entah kenapa mulut Ning Ning ini gak bisa digerakkan, mau teriak pun gak bisa. Sepatah kata pun gak bisa keluar dari mulutnya. Dengan cepat-cepat si Ning Ning ini balik badan dan langsung menuju kamar neneknya guys. FYI, nenek si Ning Ning ini mengalami sebuah penyakit yang dinamakan penyakit stroke guys. Dan hal itu mengakibatkan nenek Ning Ning ini gak bisa melihat dengan sempurna karena penyakit tersebut mengganggu penglihatan sang nenek guys. Setelah Ning Ning ini menuju ke kamar nenek, maka Ning Ning ini gak diteror oleh hantu itu lagi. Setelah Ning Ning sampai di kamar neneknya, gak disangka-sangka kemudian dia melihat sosok pocong yang penampakannya lebih jelas daripada sebelumnya. Tentunya hal itu lebih mengerikan lagi daripada sebelumnya dong. Penampakan pocong yang kedua kalinya ini badannya lebih besar dengan kepala yang berbentuk tengkorak tapi bola matanya gak ada guys. Lalu sosok tersebut mengeluarkan bunyi atau suara yang cukup menyeramkan. Dia seolah-olah mengeram kepada Ning Ning. Kata Ning Ning, aku tidak pernah nangis lihat hal yang begituan. Tapi ketika pocong itu mengeluarkan suara yang menyeramkan, baru deh aku takut banget, Vi. Aku pun nangis dong sekencang-kencangnya. Dan kemudian orang-orang yang berada di rumah langsung kebangun mendengar suara tangisanku. Bangunlah nenek dan beberapa orang di rumah termasuk mamiku, ungkap sang Ning Ning guys. Nah, mendengar tangisan Ning Ning, bangunlah kan orang-orang. Dan setelah beberapa orang tuh datang, baru deh pocong itu menghilang secara perlahan seperti kepulan asap yang lembut.
Ningning pun kemudian menceritakan pengalaman mistis yang dialaminya barusan kepada anggota keluarganya yang lain. Kemudian sang ibu pun menggendong Ningning yang kecil pada saat itu untuk dibawa ke kamar, guys. Wah. Namun sebelum itu, si bocah tadi alias Ningning, sang ibu dan ditemani oleh tantenya mengecek lokasi tempat pocong itu menampakkan diri, guys. Yaps, di balik gorden dan di balik cermin. Dan saat dicek, guys, ternyata penampakan pocong tersebut masih ada di sana, guys. Gak hilang dia. Hal itu membuat semua orang yang telah melihat penampakan itu lari kalang kabut pelantang-pelanting entah kemana, kecuali sang ibu dari Ningning, guys. Sesaat kemudian, sang ibu dari Ningning pun berlari ke lantai atas. Dia pun mengambil sebuah pusaka yang terletak di atas loteng. Nah, kemudian satu keluarga besar ini yang terdiri atas 4 kepala keluarga pun berkumpul di sebuah ruangan. Tak lama kemudian, sang ibu pun turun setelah mengambil benda pusaka tersebut, lalu menggendong sang nenek yang lagi sakit-sakitan menuju satu ruangan tempat berkumpulnya keluarga tersebut, guys. Gak lama kemudian, sang ibu pun kembali naik ke atas untuk menjemput penghuni keluarga lainnya. Wah, berani dong ibu Ningning ini berarti ya, guys. Karena saat itu sedang panik-paniknya, suara gaduh pun terdengar seolah-olah ada benda-benda jatuh dari atas ke lantai. Disusul dengan suara umpat-umpatan khas Surabaya yang keluar dari mulut sang ibu. Ya, seperti ibu-ibu pada umumnya yang lagi marah. Setelah itu, sang ibu pun memberanikan diri untuk melepas semua gorden-gorden yang ada di sekeliling rumah dan juga memecahkan setiap kaca-kaca yang berada di sudut ruangan rumah, guys. Dengan menggunakan benda pusaka yang telah diambilnya dari loteng tadi, guys. Lalu kemudian sang ibu pun menebarkan garam di sudut ruangan rumah. Malam itu mereka semua benar-benar kacau, guys, sampai dini hari. Kendati demikian, apakah teror pocong itu berhenti? Teror pocong itu nggak berhenti-henti juga, guys. Ya kenapa ya? Kan kacanya udah dipecahkan, gordennya udah dilepaskan juga. Kok pocongnya nggak hilang ya? Penampakan pocong mulai menghantui sang ibu, guys. Nah, ketika sang ibu dan bocah tadi alias Ningning yang dipangku mengambil air dari dapur untuk dibawakan ke anggota keluarga yang lainnya yang berkumpul di ruangan tadi tuh, yang mereka saat itu sangat ketakutan, sangat risih. Nah, saat ibu Ningning ini membawakan air untuk anggota keluarganya yang berkumpul di suatu ruangan tadi, rupanya sosok pocong tersebut membuntuti sang ibu dari belakang, guys. Nah, setelah itu semua anggota keluarga pun hanya bisa berdoa sembari berharap teror pocong tadi usai, guys. Dan gak lama kemudian terdengar suara azan. Setelah terdengarnya suara azan, gak ada lagi teror dari pocong-pocong tadi, guys. Sang ibu pun meminta semua anggota keluarga untuk mengambil wudhu bagi yang muslim, sedangkan bagi yang katolik segera mengambil kalung rosario agar teror pocong gak lagi mampir, guys, ke rumah mereka. Hingga kemudian pagi yang dinanti pun mulai datang nih, dan semua keluarga berucap syukur kepada Tuhan sembari mencoba memulihkan diri akibat teror yang mereka alami tadi malam. Beberapa di antara yang lain ada yang melaporkan kepada polisi dan juga ada yang melaporkan kepada kepala desa atas apa yang menimpa mereka tadi malam, guys. Kemudian si ibu dibantu oleh suaminya untuk naik ke atas loteng yang bertujuan untuk melihat adakah sesuatu yang aneh di atas loteng. Dan ya benar saja, guys, di atas loteng ibu menemukan 2 buah bungkusan kecil yang berwarna putih seperti kain kafan yang berbentuk lonjong, guys. Gak lama dari itu bungkusan tersebut didoakan bersama-sama dengan Pak Lurah dengan para santri pondok pesantren untuk mengetahui siapakah pemilik atau pengirim dari teror pocong tersebut. Dan setelah itu disaksikan oleh warga, bingkisan itu kemudian terbang kepada rumah pengirimnya, guys. Rumah itu tak lain adalah tetangga dekat mereka sendiri, guys. Ya, tetangga, guys, tetangga. Dan ternyata, guys, rumah tetangga itu berada di depan rumah sang nenek, yang mana tetangga itu berprofesi sebagai tukang jahit yang tajir yang mempunyai kos-kosan dan bangunan rumah yang luas, guys.
Tapi sebelumnya hubungan antara tetangga itu dengan keluarga sang nenek atau keluarga besar ini baik-baik saja guys. Gak ada masalah apapun sebelumnya. Kenapa dia begitu tega melakukan hal itu ya? Polisi pun kemudian datang dan mencoba memanggil-manggil sang pemilik rumah alias tetangga tersebut. Tapi gak ada jawaban sama sekali. Akhirnya polisi pun membuka paksa rumah tetangga itu dan ternyata di dalamnya sudah berserak-serakan alat-alat yang diduga digunakannya untuk peralatan santet guys. Hari berikutnya polisi berhasil mengamankan dukun santet tersebut di rumahnya yang lain. Hal itu berkat salah satu penghuni kos yang membocorkan bahwa dirinya diajak ketemu oleh sang pemilik kos alias si dukun itu untuk membayar listrik guys. Jadi dukun itu memiliki beberapa kos-kosan. Ya iyalah guys, orangnya pun tajir melintir kok. Setahun kemudian tanah rumah beserta kos-kosan milik sang dukun dibeli oleh seseorang. Kemudian rumah itu dirobohkan untuk dibangun bangunan baru dan penghuni kos milik sang dukun diungsikan oleh warga ke kos-kosan yang lain guys. Namun ada satu petak bangunan yang belum diruntuhkan. Apa sebabnya nggak tahu ya guys ya. Nah guys, sekianlah cerita aku tentang si pocong yang menteror satu keluarga besar yang dikirimkan oleh tetangganya sendiri guys. Apakah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini ya guys ya? Kalian bisa tulis nih di kolom komentar guys. Nah guys, jika kalian suka tentang video pembahasan aku kali ini, boleh dong guys tinggalkan tombol like dan subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya tentang aku guys. Dan see you next video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.